Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian dan juga adik-adik mahasiswa sekalian? Selamat datang kembali di channel saya, Tom Price Channel. Nah, tempat di mana saya bisa share apa ilmu saya dan khususnya mengenai akuntansi dan bisnis, ya. Oke ya, jadi semoga kita semua tetap semangat untuk belajar dan terus mengembangkan diri, ya. Oke ya. Nah, pada kesempatan saya kali ini saya akan berbicara tentang hal-hal atau istilah-istilah dasar pada akuntansi. Ya, jadi akuntansi sebagai bahasa bisnis ini sangat penting karena dengan mempelajari akuntansi maka kita secara nggak langsung juga mempelajari bisnis. Dan seperti yang kita tahu tuh akuntansi itu seperti ibaratnya kalau dunia kedokteran itu seperti hasil check up ya. Jadi jadi kita tidak hanya membutuhkan dokter, tapi kita membutuhkan juga hasil lab atau hasil check up. Nah, kalau untuk perusahaan itu hasil check up-nya itu adalah yang namanya accounting ini, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share tentang komponen-komponen akun pada bagian harta lancar, ya, dan juga definisinya, ya, gitu. Okay, yeah, so welcome back to my Tom Price channel. This is a channel for the accounting and finance. And in this very beautiful morning, I would like to talk about balance sheet, yeah, especially for the current asset, yeah. Okay, some accounts in the current assets and also the definition, yeah. Okay, yeah. So please remember, guys, that all we know that accounting is the language of business. Yeah, so by understanding the language of business, we can also understand the business itself, and of course, we understand the accounting is like the general checkup, yeah. So if you have a medical checkup, so accounting is like the medical checkup of the company, ya. Oke. Ya, kurang lebih itulah ya intinya ya. Oke, langsung aja kita akan mulai sharingnya ya. Kita akan mulai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan nama-nama akun ya, nama-nama akun khususnya pada bagian harta lancar. Ya, jadi yang video ini hanya untuk akun pada harta lancar aja, berikut definisinya. Yang berlaku baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga manufaktur. Ya, nah berlaku untuk itu ya. Nah, hampir semua yang saya tampilkan dari masing-masing slide di sini adalah nama-nama akun. Ya, jadi nama-nama akun. Nah, cuman ada 1-2 yang klasifikasi. Ya, dan yang terakhir saya perlu ingatkan, tidak semua perusahaan harus mempunyai semua akun-akun di bawah ini. Ya, jadi bisa jadi kita tidak perlu membuka semua akun-akun yang ada di sini, ya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian apa itu yang namanya harta lancar atau current asset? Ya, jadi yang namanya harta lancar atau current asset itu adalah bagian dari neraca yang isinya adalah harta-harta milik perusahaan yang bisa diuangkan kembali atau bisa berubah menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, jadi apabila perusahaan tersebut punya harta, punya aset, punya aktiva yang bisa diubah menjadi uang kembali menjadi rupiah secara normal ya, secara kondisi normal dalam tempo kurang dari 12 bulan, maka itu namanya adalah atau itu kita tempatkan pada bagian harta lancar atau current asset ya. Nah, misalnya apa? Komponen-komponen yang yang bisa diuangkan dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, misalnya ya kas itu sendiri pasti ya. Kemudian piutang dagang, kemudian piutang wesel, kemudian piutang bunga, kemudian surat berharga, saham atau obligasi, persediaan barang dagang, dan juga perlengkapan. Itu adalah contoh-contoh tipe-tipe aset yang bisa kita uangkan kembali dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, oke ya, dalam kondisi normal tentunya. Ya, oke. So, what is the definition of current asset?
Ya, so current assets contains all of the components, all of the accounts, yeah, in which the account be able to be converted into money, yeah, less than 12 months. Yeah, so if we have the component of the assets that can be converted into money, yeah, in a normal condition, less than 12 months, so they are classified as current asset. Yeah, for example, account receivable, note receivable, interest receivable, marketable securities such as bonds and stocks, and also supplies. Ya, oke ya. Jadi ini bukan nama akun, tapi ini adalah klasifikasi. Ya, oke. Kita lanjutkan pada nama akun yang pertama. Ya, ini saya perkecil ya. Nah, nama akun yang pertama adalah kas. Ya, jadi akun yang pertama adalah kas. Jadi akun kas ini selalu ada pada soal-soal akuntansi ya. Jadi akun kas atau cash. Ya, jadi cash itu adalah atau kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan. Ya, jadi yang digunakan untuk aktivitas operasional. Ya, jadi di sini aktivitas operasional bisnis perusahaan atau organisasi itu menggunakan perantara yaitu uang tunai atau cash. Jadi bukan pakai barter ya guys ya, tapi pakai uang tunai atau cash ya. Jadi dan cash ini akan berubah-ubah bentuk ya, menjadi bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya gitu. Nah, secara accounting itu biasanya dalam perusahaan itu cash itu ditaruh di dua tempat ya. Nah, yang pertama adalah tentu saja di kantor perusahaan itu sendiri dengan jumlah secukupnya, dan sisanya adalah ditaruh di bank ya. Dan segala transaksi bisa dilakukan secara online ya, seperti itu tanpa harus mengambil uang tunai dalam bentuk kertasnya. Nah, oleh karenanya untuk kas ini ada dua nama ya, dua nama akun, yaitu kas kecil dan kas di bank. Ya, jadi namanya kas kecil dan kas di bank. Kas kecil itu in English namanya adalah petty cash, sedangkan yang kas di banknya adalah cash in bank. Ya, oke ya. So the first account that we are going to learn is cash. Ya, so cash is stored in two places. The first one is of course in the company or organization, and it is not very much. So the company store cash in the organization, not as big as possible, but as enough as possible. Yeah, and the cash which is stored in the company is called petty cash. Yeah, and the second one is the cash that is stored in the bank, of course. Yeah, and the cash which is stored, the company cash which is stored in the bank is called cash in bank. Ya, oke ya. Jadi saya harap adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa, juga teman-teman pekerja bisa mengerti ya, yang namanya kas secara accounting itu dibagi dua ya biasanya ya, tapi tidak selalu. Kalau mau jadikan satu juga nggak apa-apa ya kalau perusahaannya masih kecil ya. Nah ya, yaitu kas kecil dan kas di bank ya. Oke, pada bagian berikutnya saya akan jelaskan apa itu kas kecil dan apa itu kas di bank ya. Nah, kemudian kas di bank ini adalah nama akun ya, atau cash in bank. Ya, jadi ini adalah nama akun. Ya, jadi cash in bank ya. Nah, jadi kas di bank adalah uang tunai perusahaan yang ada di bank atau lembaga keuangan ya. Nah, bentuknya bisa dalam bentuk current account ya, atau current account berarti yang bisa diambil sewaktu-waktu ya. Anytime ya. Nah, mungkin dengan menggunakan cek atau menggunakan istilahnya itu kartu ya, itu bisa diambil sewaktu-waktu current account ya. Atau mungkin dalam bentuk deposit account atau time deposit account ya. Jadi bisa dalam dua bentuk ya, seperti itu. So the next account that we are learning is cash in bank. So cash in bank is the amount of cash belong to the company that is held at the bank. Okay, so it can be in the form of current account.
So current account is the account or the cash that can be withdrawn anytime, or it can be in the form of deposit account. Yeah, so deposit account or time deposit account is the account or cash that cannot be withdrawn anytime. Yeah, so it can be withdrawn maybe every month or on the certain date. Ya, oke. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi adik-adik sekalian dan teman-teman, jadi ada kas di bank atau cash in bank, ya seperti itu. Nah, kemudian akun yang kedua adalah akun kas kecil atau petty cash. Ya, jadi akun kas kecil atau petty cash. Nah, ini uang tunai yang disimpan di dalam perusahaan, ya, atau kantor perusahaan. Ya, jadi uang tunai yang disimpan di sini itu jumlahnya nggak perlu terlalu besar ya, tapi cukup relatif kecil aja, karena dipakai untuk keperluan sehari-hari, keperluan kantor sehari-hari dan pembayaran-pembayaran yang ya kecil ya, dan bisa jadi untuk masa sekarang jumlahnya bisa sangat minim ya, karena sekarang kan pembayaran mayoritas dengan menggunakan online ya, jadi nggak perlu menyimpan banyak uang kertas dalam organisasi, itu akan sangat membantu sekarang ya, dan mengurangi resiko kejahatan atau meningkatkan keamanan juga ya. Nah, jadi jumlah uang yang disimpan dalam perusahaan, dalam kas kecil perusahaan itu dinamakan dalam akun yang namanya akun kas kecil atau petty cash ya. Nah, sebagai informasi bagi adik-adik yang belajar akuntansi, nah di sini akun ini nggak usah ditulis ya. Nah, jadi nama akunnya nggak usah ditulis, cuman kas kecil gitu aja ya. Gitu. Okay, yeah. So petty cash is the small amount of money which is stored in the company office or in the company safe deposit box. Yeah. Nah, yeah, in the form of the what is that? Of the how do you say that? Ya. Dalam bentuk maksudnya uang kertas gitu ya, dalam bentuk uang kertas ya. Saya lupa ya namanya ya, tapi di bank itu ada apa ya istilah terkhusus untuk namanya uang kertas gitu ya. Nah, itu ya. Jadi and the amount of money is relatively small because relatively smaller than the amount of money stored in the bank because it is only used for the daily operational usage of the company, yeah, for the daily operation of the company. So that's why the amount is relatively small, yeah. Okay, and it doesn't make any sense, yeah, that the company use the check, yeah, because it's inconvenience, yeah. Okay, so that is the definition of the petty cash, yeah. So the small amount of money stored in the company safe for the daily operation of the organization or of the company, ya. Gitu. Nah, kemudian akun dalam aktiva lancar yang lain itu adalah surat berharga atau marketable securities. Ya, jadi yang namanya securities adalah surat berharga, bisa dalam bentuk saham atau obligasi. Nah, yang namanya marketable ini artinya adalah mudah diuangkan atau mudah dijual, ya. Jadi kurang dari 12 bulan itu bisa terjual, ya gitu. Apakah itu untung atau rugi itu yang nomor 2. Yang pertama dia bisa diuangkan lagi gitu ya. Nah, itu namanya dalam marketable securities, bentuknya bisa saham atau obligasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perusahaan perlu mengubah kasnya dalam bentuk saham atau obligasi. Nah, tentu saja ingin mendapatkan capital gain, ya. Ya, ingin mendapatkan capital gain. Jadi daripada tersimpan dalam bentuk kas, ya memang kelebihannya kalau kas bisa sewaktu-waktu ya. Tapi juga saham obligasi ini juga nggak terlalu lama untuk bisa berubah menjadi uang tunai, ya. Oke, asalkan ya harus mengikuti nilai pada saat itu ya. Nah, kenapa harus demikian? Ya, itu mungkin bisa karena 2 alasan ya. Nah, alasan yang pertama bisa karena uang kas perusahaan itu dianggap berlebihan ya. Jadi daripada berlebihan dalam bentuk kas, lebih baik diubah dalam bentuk saham atau obligasi ya, seperti itu ya. Ya. Nah, jadi saham atau obligasi ini adalah investasi sementara. Ya, jadi ini adalah investasi sementara.
ya karena adanya kelebihan kas misalnya, ya. Nah, investasi sementara yang lain selain saham atau obligasi mungkin bisa dalam bentuk emas atau gold, ya gitu. Ya. Nah, nah satu lagi pertanyaan ya, ada yang bertanya, nah, kenapa kok apa dibelikan saham atau obligasi? Nah, bisa jadi mungkin alasan yang kedua adanya manajemen perusahaan melihat ada satu saham yang berkembang dengan baik ya. Nah, jadi tiap bulan itu menghasilkan gain yang jauh lebih besar dari time deposit misalnya, ya gitu ya. Nah, yang diperkirakan seperti gitu ya. Jadi dan dalam kondisi yang alasan yang berikutnya adalah ada kelebihan kas ya. Nah, jadi kenapa tidak perusahaan membeli saham atau obligasi ya, membeli saham atau obligasi. Jadi alasannya seperti gitu ya bisa jadi. Oke ya, tapi anyway di sini ada akun dalam Aktiva Lancar namanya akun surat berharga yang isinya adalah surat-surat berharga yang yang dibeli oleh perusahaan ya, misalnya saham atau obligasi yang tidak lama bisa juga diubah menjadi uang tunai ya, seperti itu. Yeah, so marketable securities are assets that can be liquidated to cash quickly. Yeah. Okay, so we can buy the stocks or bonds, stocks in the stock exchange, yeah, public stock exchange. So in Indonesia, it's located in Jakarta, but there are so many branches and so many a broker that we don't have to go to Jakarta, but we can use broker to buy and to sell stocks, yeah. And for bond, we can also buy it in the public bond exchange, yeah. Okay, and as far as I'm concerned, it doesn't take a very long time to convert or to sell stocks into money, ya. Okay. Oke ya, jadi makanya ada akun yang namanya surat berharga atau marketable securities, ya seperti itu. Nah, kemudian akun Aktiva Lancar lainnya adalah akun piutang dagang atau account receivable atau AR. Apa itu piutang dagang? Ya, jadi piutang dagang adalah pihak lain atau pihak ketiga itu punya hutang pada kita. Jadi dia wajib mengembalikan, wajib bayar, dan kita juga berhak untuk menagih. Nah, kenapa demikian? Karena kewajiban kita berupa jasa atau barang yang sudah kita kasihkan ke dia, itu sudah kita tuntaskan, sudah kita selesaikan, tapi dia belum bayar gitu ya. Maka itu kita taruh pada nilai jasa atau nilai barang tersebut kita taruh pada akun yang namanya akun piutang dagang. Ya, jadi kita punya hak untuk menagih atau nama in English it is called account receivable. Ya, jadi hak untuk menagih uang tunai atau kas pada debitur. Ya, yang biasanya dalam jangka pendek ya, jadi mestinya tidak boleh lebih dari 1 bulan ya, jadi jangka pendek-pendek aja ya. Jadi kan kadang kan dalam praktek bisnis sehari-hari kan bisa saja ya, karena kita percaya sama dia, udah barang kamu bawa dulu atau mungkin jasa saya lakukan dulu, nanti bayarnya menyusul gitu boleh ya. Itu nilai tersebut kita taruh bukan pada kas, tapi kita taruh dulu pada tempat yang namanya piutang dagang, dan diharapkan tidak lama setelah itu kita bisa mendapatkan uangnya ya, seperti itu. Yang di sini tanpa prosedur formal ya, jadi ya nggak begitu formal ya, informal ya. Okay. So account receivable or AR is the money that the other people have to pay for us, or the money that we have to ask other people to pay ya, for service that we have already done or for goods that we have already delivered, yeah. But the customers haven't paid yet, yeah. So the amount of the value of the goods or the value of the service we can put in the account, which is called account receivable, ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian atau not receivable adalah sama dengan piutang dagang ya guys ya. Jadi sama dengan piutang dagang, cuman dalam piutang wesel ini lebih formal, ya. Jadi lebih formal. Jadi istilahnya kalau piutang dagang itu kita
tidak ada keterangan secara tertulis ya. Tapi kalau piutang wesel atau not receivable ini ada hal-hal secara tertulis ya. Jadi hak untuk menagih uang tunai pada pihak ketiga sama ya. Jadi masing-masing punya hak untuk menagih pada pihak ketiga. Cuman kalau yang piutang wesel dalam bentuk yang lebih formal. Jadi artinya itu ada keterangan secara tertulis ya. Jadi misalnya berapa jumlah terutangnya, kemudian bisa jadi dikenakan bunga juga. Dan temponya bisa berarti dalam tempo berlangsung dalam tempo yang bisa sebulan atau lebih. Nah, jadi itu bedanya dengan piutang dagang, ya. Oke ya. Jadi secara ya istilahnya secara hukum ya, bukan yang tidak mau berurusan dengan hukum ya, tapi maksudnya secara legal dia dianggap lebih kuat gitu ya, karena ada bukti tertulis ya, jadi ada hard copy-nya ya. Oke ya, so the definition of not receivable represent claim ya. Oke, represent claim such as promissory note ya. So as we know that promise is something that we have to do with ya in the certain time with a certain amount for the future ya. So it is a promissory note ya. Okay, and the statement in the note receivable say that the debtor or the people that have the debt have to pay the amount of money at a certain time and also the interest yeah. So not only the money but also the interest yeah. Maybe for it also state the interest for the time period at least 30 days yeah, or maybe longer yeah. Okay yeah, so it is the value is put in the account name not receivable, or in bahasa Indonesia we call it piutang wesel ya. Oke ya, jadi bagi para pendengar sekalian dan juga rekan-rekan bisnis, pelaku bisnis, jadi mengetahui ya, jadi bedanya antara piutang wesel dan piutang dagang ya. Jadi kalau piutang dagang itu kurang resmi ya, kurang formal dan sifatnya mungkin lebih lisan ya. Tapi kalau piutang wesel ini ada apanya? Ada keterangannya ya, ada hitam di atas putihnya ya, dan mungkin jumlahnya lebih besar dan dalam tempo yang mungkin lebih lama. Nah, itu ya. Nah, ya itu seperti yang kita tahu ya, kadang orang itu ya bisa jadi ya, kita nggak bilang semua orang jujur dan tepat waktu, bisa jadi kalau dengan waktu yang lebih lama, bisa jadi kalau nggak ada keterangan tertulis ya kadang lupa atau nggak bayar atau gimana ya. Oke ya, jadi nilai tersebut kita simpan dalam akun yang namanya piutang wesel atau not receivable. Oke ya. Nah, kemudian saya akan masuk pada akun yang berikutnya ya. Jadi akun yang berikutnya adalah piutang bunga ya, atau interest receivable ya. Jadi piutang bunga atau interest receivable ya. Nah, sama ya konsepnya, yang namanya piutang itu berarti ada pihak lain yang punya kewajiban pada kita atau pihak kita yang istilahnya itu berhak untuk menagih. Nah, itu namanya adalah piutang ya. Nah, piutang bunga ini juga demikian ya. Jadi pihak lain itu dia pinjam duit ke kita ya, pinjam duit ke kita atau punya sesuatu yang kita berhak menagih tapi dia belum bayar gitu ya. Nah, kalau dia belum bayar itu misalnya kayak kita taruh investasi atau dia pinjam uang ke kita, maka kita berhak untuk mendapatkan bunga, ya, gitu. Nah, itu masuk dalam tempat yang namanya piutang bunga, dan bunga itu belum dia bayarkan. Jadi, tapi dengan berjalannya waktu kita bisa menghitung berapa nilai bunga tersebut, ya. Nah, itu masuk pada akun yang namanya piutang bunga atau interest receivable, ya. Jadi definition dari interest receivable atau piutang bunga adalah pendapatan bunga yang telah menjadi hak perusahaan. Ya, jadi perusahaan berhak mendapatkan nilai bunga tersebut. Nah, tetapi debitur belum bayar. Ya, jadi bisa membayangkan ya, adik-adik dan teman-teman sekalian. Jadi bunganya sudah menjadi hak kita dengan berjalannya waktu, tetapi belum waktunya pembayaran gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa menghitung itu
bisa memasukkan nilainya dalam akun yang namanya piutang bunga. Ya, jadi nggak perlu nunggu sampai dibayar dulu baru kemudian kita menulis di catatan kita, enggak ya. Jadi dengan sehari-hari kita juga harus tracking ya, ikuti ya bahwa sebenarnya ada hak kita pada orang lain yang belum diselesaikan. Yaitu namanya adalah piutang bunga. Oke, ya. So interest receivable refers to the interest, ya. Ya, refers to the interest that has been earned by investment. Yeah, so we have investment loans or maybe overdue invoice, but we haven't got the money yet. Yeah, so interest receivable can come from investment. Yeah, kemudian and then loans and also invoice. Yeah, so invoice it means that the other people buy the product from us, but they haven't paid. Yeah, they haven't paid, so we can charge interest. Yeah, yeah. So it is the amount is put in the account name account interest receivable. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini bisa juga berlaku kalau kita punya deposito ya di bank ya. Kita punya deposito atau apa. Ini bisa juga kita nyatakan dengan berjalannya waktu kita mendapatkan bunga. Ya, bunga yang belum dibayar, itu namanya piutang bunga. Ya. Oke ya, jadi itu tentang piutang-piutang. Terus kemudian kita masuk pada yang namanya aktiva lancar, yang A few moments later. Namanya barang dagang. Ya, kita masuk pada yang namanya barang dagang. Ya, nah atau persediaan barang dagang. Nah, ini pada perusahaan dagang ya guys ya. Ya, jadi ini pada perusahaan dagang, ya. Jadi namanya merchandise inventory, ya. Jadi merchandise inventory. Jadi merchandise inventory ini artinya adalah persediaan, ya, persediaan. Tapi ini bukan persediaan habis pakai, bukan ya, atau persediaan perlengkapan, bukan ya. Tapi merchandise. Jadi merchandise ini persediaan barang dagang, barang yang dijual, dan ini pada perusahaan dagang. Ya, jadi ini enggak pada perusahaan jasa ya, karena jasa tidak ada barang jadinya enggak ada, dan ini juga bukan pada perusahaan manufaktur ya. Jadi ini pada perusahaan dagang ya, yang namanya adalah merchandise inventory ya. Ya. Jadi merchandise inventory adalah nilai persediaan barang dagang. Nilai persediaan barang dagang yang ada di gudangnya pedagang, yang ada di gudangnya pedagang, siap untuk dijual, tapi belum ada yang beli. Ya, jadi kalau guys itu punya barang dagangan, ada di gudang kalian, siap dijual, belum ada yang beli, maka nilainya itu jangan lupa ditaruh di dalam akun yang namanya persediaan barang dagang, atau in English it is called merchandise inventory. Ya. So, merchandise inventory is the cost of goods on hand and available for sale. Yeah, so merchandise inventory is the cost of goods on hand, yeah, and available for sale. Yeah, so I repeat again. Jadi nilai dari persediaan barang dagangan kita, ya, gitu ya, nilainya berapa? Ya, oke ya. Oke, saya lanjutkan ke persediaan yang lain ya. Oke, nah. Moga-moga sampai di sini bisa mengikuti ya guys ya, dan jika ada pertanyaan langsung aja bisa tulis pada kolom komen ya, dan jikalau silakan dukung terus channel ini ya, oke ya, dengan share ke teman-teman ya gitu. Oke, kemudian persediaan berikutnya adalah persediaan bahan mentah ya. Nah mungkin langsung dari tiga hal di sini ya guys ya. Jadi ada persediaan bahan mentah, ya saya perkecil dulu ya, ini supaya nggak ganggu. Ya, jadi ada persediaan bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Nah, adanya akun persediaan bahan mentah, barang dalam proses dan barang jadi itu hanya pada perusahaan manufaktur ya.
ya teman-teman sekalian. Jadi kalau perusahaan jasa sama dagang itu nggak punya 3 jenis ini, nggak punya. Ya, jadi yang punya 3 jenis persediaan, yaitu bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, itu hanya pada perusahaan manufaktur. Ya, nah karena perusahaan manufaktur itu kan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, toh. Jadi dia punya 3 jenis ini. Tapi kalau perusahaan service sama perusahaan trading, dia tidak punya itu. Ya, kalau perusahaan trading dia punya merchandise inventory. Ya, nah jadi saya tekankan kembali perbedaan antara perusahaan dagang, jasa, sama manufaktur kita bisa lihat dari inventorinya. Ya, jadi apakah inventorinya ada 3 jenis, berarti adalah manufacture. Apakah inventorinya hanya satu, yaitu adalah merchandise inventory, berarti perusahaan dagang. Nah, kalau nggak ada inventory, berarti itu perusahaan jasa. Ya, jadi kita lihatnya dari situ aja. Ya, gitu. Oke, saya kembali ke persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Ya, gitu. Apa itu persediaan bahan mentah atau nilai persediaan bahan mentah? Ya, jadi nilai persediaan bahan mentah adalah bahan baku yang menjadi input proses produksi. Ya, jadi saya ulangi, jadi berapa nilai bahan baku kita saat ini yang menjadi input untuk proses produksi. Nah, ya. Nah, bahan mentah ini ya misalnya kalau perusahaan saya nggak tahu ya, misalnya perusahaan apa ya, percetakan gitu ya, mungkin ya kertasnya atau tintanya atau segala macam hal-hal yang masuk pada proses produksi ya, gitu ya. Kemudian kalau perusahaan kayu itu ya mungkin ya komponen kayunya, kayu mentahannya, gelondongannya, ya bahan-bahan yang masuk di situ. Kemudian kalau perusahaan elektronik, misalnya perusahaan komputer itu mungkin ya layarnya atau prosesornya, atau apa ya casingnya, nah itu ya. Jadi itu bahan-bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Itu nilainya berapa? Ya, rupiahnya berapa? Masukin dalam akun yang namanya persediaan barang mentah atau raw inventory, raw material inventory. So, raw materials are input parts into production process. Yeah, so raw material is the input parts into a production process where they are going to be transformed into finished goods. Yeah, so raw materials are going to be transformed into finished goods. Ya, oke. Ya. Nah, setelah ini kita masuk pada akun yang tentu saja teman-teman bisa tebak ya, teman-teman bisa tebak, adik-adik bisa tebak, yaitu belum sampai barang jadi maka ada barang setengah jadi, ya, atau yang namanya barang dalam proses. Ya, jadi persediaan barang dalam proses atau work in process atau WIP, ya, WIP. Ya, so work in process inventory. Ya, di persediaan barang dalam proses atau BDP, ya. Atau in English it is called work in process. Ya, work in process inventory, ya. Nah, apa itu definisi dari persediaan barang dalam proses? Jadi persediaan barang dalam proses adalah nilai persediaan barang yang masih dalam proses tentu saja. Ya, jadi nilai barang yang masih dalam proses produksi. Ya, nah mungkin sebagian dari teman-teman dan adik-adik mikir, wah ini apa nggak susah ngitungnya ya? Ya memang ada tekniknya, cuman pada video kali ini saya tidak menjelaskan tekniknya dulu ya. Mungkin kita simpan pada video berikutnya. Jadi yang jelas barang yang udah diproses, jadi bukan dalam bentuk barang mentah lagi, itu harus ada nilainya. Nilainya berapa? Ya, jadi jangan sampai, Pak, kalau barang mentah ada nilainya, barang jadi ada, tapi begitu tengah-tengah nggak ada nilainya sama sekali. Itu nggak, nanti laporan keuangannya nggak akurat ya. Jadi mereka harus dihitung juga ya berapa nilainya, ya, berapa rupiahnya, berapa pengorbanannya, ya harus bisa dihitung ya. Kalau kita nggak bisa ngitung work in process, nantinya barang jadinya juga kita nggak tahu gimana cara ngitungnya, gitu ya. Ya, jadi nilai persediaan barang dalam proses itu berapa pada saat itu, ya. So, the work in progress atau work in process is a production describing partially finished goods. Ya, so partially finished goods. So it's not 100% finished, but it is a partially. So partially can be 40%, 50%, 60%, depend on the time. Depend on the time where in which the financial statement is producing. Ya, nah,
Okay, and of course, these costs are going to be transferred into finished goods. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nilai persediaan barang dalam proses, ya, atau BDP, ya, seperti itu. Nah, setelah ini maka dalam perusahaan manufaktur kita masuk pada akun yang namanya akun persediaan barang jadi atau finished good, ya. Jadi finished good inventory. Ya. Jadi apa itu barang jadi? Jadi barang jadi adalah barang yang selesai, barang yang sudah jadi, ya, output dari pabrik atau proses produksi, tapi belum terjual kepada pelanggan. Ya, jadi barang jadi itu adalah barang jadi. Ya, jadi misalnya perusahaan komputer, yaitu udah ada barangnya, udah kelihatan ya, udah jadi, udah dites, sudah bisa dipakai. Nah, ya. Kemudian perusahaan misalnya kerajinan atau apa, ada kursi, ada meja yang sudah siap untuk dijual, tapi dalam posisi belum ada yang beli. Ya, nah jadi sudah selesai, sudah siap dipakai ya oleh pelanggan. Itu nilainya kita masukkan pada nilai persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ya, so what is the definition of finished good? Ya, so finished goods are products that have completed the manufacturing process but haven't been sold to customers. Yeah, so finished goods are products that have completed the manufacturing process but haven't been sold to customers. Ya, jadi udah selesai, udah tuntas, sudah finish, ya, udah jadi, ada di gudang tapi belum terjual. Ya, itu nilainya kita masukkan pada akun yang namanya akun persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ya. Oke ya guys ya, jadi sampai sini kita mengenal, secara nggak langsung kita mengenal perusahaan trading dan perusahaan manufaktur termasuk jenis-jenis inventory-nya. Nah, pada bagian berikutnya, coba saya intip sebentar. Nah, pada bagian berikutnya kita masuk jenis aktiva yang berhubungan dengan pembayaran di depan. Ya, nah ini ya, aktiva yang pembayaran di depan. Apa itu Pak? Kok kita nggak ngerti ya, aktiva kok pembayaran di depan, maksudnya apa? Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah, seperti biasa, jika ada questions pada tahap ini, silakan tulis saja di kolom komen, ya. Kemudian jangan lupa bisa tekan tombol subscribe dan juga like-nya, ya. Oke ya, we are continue to the next lesson, ya. A few moments later. Nah, lesson yang berikutnya, sebelum saya masuk ke nama akunnya, kita mengenal dulu konsepnya. Ya, jadi adik-adik dan teman-teman itu harus kenal yang namanya konsep pembayaran di depan atau pembayaran di awal atau payment in advance. Ya, nah jadi ada beberapa barang atau jasa yang harus kita bayar dulu ya. Jadi bukan pakai dulu bayar enggak ya, atau dapat dulu bayar enggak. Ini belum pakai, belum apa, harus bayar. Nah, ini dalam kondisi normal ya, guys ya. Nah, itu misalnya apa? Misalnya asuransi, itu pasti ya. Ya, jadi asuransi itu tidak akan efektif kalau kita nggak bayar dulu ya. Jadi mesti harus bayar dulu baru dia bisa efektif ya, gitu ya. Nah, ini adalah jasa-jasa yang biasanya berhubungan dengan jasa atau barang, tapi lebih condong kepada jasa ya, ya semi-semi barang gitu ya. Yang biasanya berhubungan dengan ini ya guys ya, waktu. Ya, jadi kalau dengan berjalannya waktu, maka dipakai nggak dipakai, puas nggak puas, cocok nggak cocok, maka kita ya harus bayar itu ya. Ya, jadi apapun alasannya, yang penting nggak apa-apa, yang penting bayar dulu ya. Ya, nah itu nanti perkara yang lain itu apakah sangat puas atau kurang ya itu nanti di belakang, yang penting bayar dulu. Nah, itu biasanya kita terapkan untuk pembayaran-pembayaran seperti misalnya apa? Sewa tempat. Ya, sewa tempat itu misalnya kita kos, hotel, ya seperti gitu ya, atau sewa gedung, sewa ruangan, ya sewa space atau apapun ya, apartemen itu bayar depan dulu ya. Ya, sangat jarang sekali orang sewa tersebut bayar belakang ya. Nah, karena dikhawatirkan sebelum bayar dia udah lari atau sudah nggak ada di situ lagi ya. Nah, ya jadi kita nggak munafik ya di sini. Memang apa adanya seperti begitu ya. Jadi banyak kejadian seperti begitu ya. Nah, tapi ya itulah realitinya ya. Nah, itu reality ya. Makanya
hampir semua sewa tempat, sewa gedung itu normalnya itu payment in advance ya gitu ya. Nah, kecuali punya sendiri ya Pak, ya punya sendiri ya, nggak usah bayar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah insurance, itu pasti ya, itu sangat pasti ya. Jadi insurance itu will not be working ya, nggak mungkin akan bekerja, nggak mungkin akan efektif, nggak mungkin ada protection kalau nggak ada duitnya, itu nggak mungkin ya. 100% nggak mungkin ya insurance itu. Ya, gitu. Kemudian juga iklan. Nah, iklan ini kita bayar dulu, selesaiin dulu, baru boleh dipasang itu iklannya ya. Nah, jadi jangan sampai kita masang iklan dulu, tiba-tiba bermasalah ya, masalah legalitasnya atau nggak sesuai dengan apa pajak atau biayanya, itu nggak bisa ya. Oke ya, dan jika ada contoh-contoh yang lain, silakan tulis di kolom komen ya gitu. Oke, nah untuk itu maka accounting punya akun yang namanya sewa tempat dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian iklan dibayar di muka. Ini saya beri contoh 3 aja ya guys. Mungkin ada yang lain yang tolong dikasih di komen ya, apa yang lain ya, jadi kita bisa masukkan di sini. Ya, jadi makanya accounting dia punya account yang namanya sewa dibayar di muka, sewa tempat maksudnya ya, sewa tempat dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Dan temannya dari sewa dibayar di muka atau pasangannya adalah biaya sewa. Kemudian asuransi dibayar di muka, temannya adalah biaya asuransi. Kemudian iklan dibayar di muka, temannya adalah biaya iklan. Ya, jadi seperti itu ya, mereka berpasangan gitu ya. Nah, artinya apa? Pertama kali kita bayar dan akan menggunakan tempat tersebut, misalnya harganya adalah 12 juta dalam setahun ya. Nah, maka kita tulis dulu pada sewa dibayar di muka. Ya, senilai 12 juta. Nah, nanti kalau waktunya udah berjalan, maka nilai sewa dibayar di muka akan turun dan berubah menjadi biaya sewa. Ya, gitu ya. Nah, jadi bulan pertama ya sewa dibayar di muka berkurang 1 juta, biaya sewa nambah 1 juta. Bulan kedua ya kurang lagi 1 juta, kemudian biaya sewa nambah 1 juta lagi dan seterusnya sampai habis ya gitu. Nah, perhitungan yang sama berlaku juga untuk asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi, iklan dibayar di muka dan biaya iklan. Ya, jadi ini adalah biaya-biaya yang tergerus ya oleh waktu. Ya, dengan berjalannya waktu ya, suka nggak suka, cocok nggak cocok, puas nggak puas, efektif nggak efektif, dipakai nggak dipakai, dengan berjalannya waktu maka yang namanya dibayar di mukanya akan berkurang dan berubah menjadi biaya ya gitu ya. Oke ya, so that is the concept of the payment in advance ya. So advance payment is a type of payment made ahead of its normal schedule, such as paying good for good or service before you actually receive. Ya, oke. Ya, so advance payment are the protection of against non-payment. Ya, oke ya, or to cover the sellers out of pocket cost for supplying the product. Ya, oke ya, ngerti ya konsep ini lah. Kalau udah ngerti, kita masuk pada akunnya. Ya, gitu ya. Jadi akunnya adalah yang pertama tentu saja udah saya singgung tadi yaitu akun sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Ya, jadi sewa dibayar di muka adalah nilai atas hak kita menggunakan gedung yang belum hangus dengan berjalannya waktu. Ya, jadi nilai sewa tempat dibayar di muka yang belum hangus. Ya, yang belum hangus atas berjalannya waktu. Jadi nilainya belum hangus itu berapa? Atas sewa dibayar di muka itu. Ya, kalau pertama kali sewa, ya tentu saja 100%, 100% belum hangus ya. Tapi dengan berjalannya waktu, maka dari hari ke hari, bulan ke bulan, maka nilai sewa dibayar di muka tersebut akan hangus. Dan hangusnya jangan dibuang hilang gitu aja ya guys ya. Itu masuk dan berubah nama menjadi biaya sewa. Ya, oke. Yeah, so prepaid rent is a lease payment. A company makes a cash payment, but the rent expense hasn't yet been incurred. So the company has a prepaid asset to record. Ya, nah seperti itu ya definisinya. Nah kemudian kalau udah hangus dengan berjalannya waktu, maka si value dari prepaid rent itu akan berubah menjadi rent expense. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah biaya penggunaan tempat atau gedung. Ya. Nah, atau
sewa dibayar di muka, nilai sewa dibayar di muka yang telah hangus karena berjalannya waktu. Ya, jadi nilai ini hangus dengan berjalannya waktu. Jadi biayanya timbul dengan berjalannya waktu. Apakah dengan berjalannya waktu tersebut, tempat tersebut betul-betul dipakai secara maksimum atau tidak, itu tidak jadi permasalahan. Yang penting dengan berjalannya waktu akan berubah menjadi biaya sewa. Nah, di sini makanya company harus menggunakan tempat itu semaksimal mungkin ya, karena biayanya itu berjalan dari hari ke hari ya gitu. Okay, so rent expense is the cost incurred by a business to utilize a property location such as office, retail space, factory, storage space, etc. Ya, jadi rent expense ini bisa karena kita sewa tempat, gudang, kantor, pabrik dan sebagainya. Masukkan nilainya pada biaya sewa kalau sudah hangus. Ya, jadi kalau belum hangus ya jangan ya pertama kali bayarnya. Ya. Dan ada teknik akuntansi yang langsung menerapkan begitu bayar langsung biaya sewa. Itu kurang tepat ya menurut saya ya. Ya, karena kalau biaya sewa itu pengertiannya itu sudah hangus ya. Tapi kalau belum hangus ya masih pada sewa dibayar di muka. Ya, sewa tempat dibayar di muka. Oke guys, saya masuk pada yang kedua. Ya, jadi asuransi itu tadi ya. Sama ya konsepnya ya. Jadi kalau kalian sudah paham tentang yang konsep biaya depan, konsep sewa dibayar di muka dan biaya sewa, maka tentu saja memahami yang ini juga akan sama aja ya. Oke ya. Jadi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance ya. Jadi nilai sisa atas asuransi yang belum hangus dimakan oleh waktu. Ya, jadi nilai atau value dari asuransi dibayar di muka yang belum hangus. Ya, jadi payments made to insurers in advance for insurance coverage. Ya, jadi nilai yang masih ada unsur insurance coverage-nya. Ya. Nah, kalau sudah hangus, ya makanya berubah menjadi yang namanya insurance expense. Ya, jadi gampang ya mengingatnya ya. Jadi kalau untuk accounting gini, akun-akun ini sebenarnya kalau kita paham konsepnya, adik-adik sama teman-teman nggak perlu menghafal, ya nggak perlu menghafal. Ya, jadi cukup paham konsepnya, ya gitu. Nah, oke ya, jadi namanya adalah insurance expense. Ya, jadi insurance expense adalah asuransi dibayar di muka yang telah hangus. Ya, jadi yang telah hangus dan berubah menjadi biaya asuransi karena berjalannya waktu. Ya, so prepaid insurance that has been forfeited and turned into insurance cost over time. Ya, oke ya, so jelas ya, mudah sekali ya. Saya nggak perlu berpanjang-panjang dengan ini, malah nanti tambah bingung ya. Yang penting konsepnya seperti begitu. Oke, nah untuk yang iklan nggak saya bikin ya, nah, karena ya konsepnya sama sih persis ya. Jadi kalau iklan ya iklan dibayar di muka itu adalah prepaid advertising atau prepaid promotion. Kemudian kalau udah jadi biaya adalah promotional expense ya seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir pada bagian harta lancar, ya kalau tadi kita udah bicara kas, kita udah berbicara piutang, kita udah berbicara merchandise ya atau inventory, ya kemudian udah berbicara prepaid tadi ya pembayaran depan itu ya prepaid. Nah sekarang kita ngomongin yang perlengkapan, ya perlengkapan. Nah perlengkapan ini mungkin akan saya lebih mudah kalau kasih contoh langsung ya. Jadi perlengkapan kantor ya, itu aja ya, atau office supplies ya. Jadi perlengkapan itu beda dengan peralatan ya guys ya, atau teman-teman ya. Ini jangan disamakan ya perlengkapan sama peralatan, meskipun sama-sama tapi beda ya. Kadang di Google Translate itu begitu diterjemahkan itu kok sama ya. Jadi perlengkapan dan peralatan diterjemahkan dalam Google Translate itu keluarnya juga equipment. Itu harusnya nggak sama ya. Kalau perlengkapan itu namanya adalah supplies. Ya, tapi kalau equipment itu adalah peralatan, itu beda. Nah, apa bedanya? Ya, jadi kalau perlengkapan itu harganya jauh lebih murah daripada peralatan, ya, guys ya. Ya, much cheaper ya, jauh lebih murah. Kemudian juga dia punya span of life, jadi umur manfaatnya itu jauh lebih pendek biasanya ya shorter. Dan yang ketiga dia nggak pakai energi listrik gitu.
Nah, itu bedanya antara equipment dan supplies. Ya, bahasa Indonesia beda tipis ya penyebutannya, tapi kalau Inggrisnya beda jauh ya, supplies sama equipment itu beda jauh. Nah, contohnya apa? For example, kalau untuk office itu adalah stationery ya. Ya, stationery tahu ya, toko stationery ya, Gramedia atau apa ya seperti itu ya. Nah, itu kalau kita beli stationery, misalnya pen, ballpoint, eraser, staples, mungkin kotak sampah, kertas, ya, dan sejenis seperti begitu ya. Pokoknya harganya relatif murah. Dan kalaupun jangka waktu pemakaiannya bisa panjang bertahun-tahun kayak stapler gitu ya. Nah, itu tetap kita masukkan sebagai perlengkapan ya, supplies, karena harganya murah sih. Ya, dan dia nggak butuh listrik kan. Nah, itu ya. Jadi itu masuk pada yang namanya supplies ya. Nah, untuk yang supplies ini beda dengan yang namanya itu tadi ya guys ya. Prepaid itu tadi ya. Nah, itu beda ya sama itu ya. Ya, jadi kalau yang supplies di sini dia dinyatakan habisnya bukan karena waktu tapi karena memang barangnya dipakai gitu ya. Nah, jadi misalnya kertasnya udah saya pakai ngeprint atau kertasnya udah dipakai, udah dicetak ya. Nah, ya itu makanya dia berubah menjadi biaya perlengkapan ya, seperti itu. Ya, oke. So office supplies expense is the amount of administrative supplies charged to expense in the reporting period. Nah, ini ada koreksi dikit ya, ini office supplies. Ya, jadi mestinya nggak usah pakai expense ya. Ini saya koreksi sebentar ya, sini ya. Of administrative supplies available to be used in the office ya. Jadi ketika pertama kali dibeli ya, itu nilainya masukkan ya guys ya dalam akun perlengkapan kantor ya, langsung dicatat di situ. Nah, nantinya kalau udah terpakai di akhir periode ya, jadi nggak perlu tiap hari kita catat ya, oh habis berapa perlengkapannya, nggak perlu, itu boros waktu ya. Nah, ya karena perlengkapan ini harganya relatively cheaper ya, nggak usah ya. Nanti di akhir periode sebelum bikin laporan keuangan, barulah dicek ya nilai sisanya berapa, sehingga ketemu biaya perlengkapannya berapa, office supplies expense-nya berapa. Ya, jadi office supplies yang udah kita pakai, maka akan berubah nama menjadi biaya perlengkapan kantor. Ya, telah habis digunakan, telah dipakai ya, kan jadi seperti ini. Oke, ini saya koreksi dulu definition-nya. Ya, jadi perlengkapan kantor yang telah habis digunakan sehingga menjadi biaya perlengkapan kantor ya, guys. Nah, ya sehingga menjadi biaya perlengkapan kantor, makanya dinamakan office supplies expense ya in the reporting period ya. Ya, jadi perlengkapan kantor yang telah habis digunakan sehingga menjadi biaya perlengkapan kantor. Ya, office equipment sorry. Ini kok selalu equipment terus, makanya ini hati-hati ya guys ya ketika kita pakai translator. Kadang nggak semua translator itu akurat ya, karena kan mesin ya, meskipun 95% akurat, tapi kan ada 5%-nya yang harus kita cek ya. Ya, jadi office supplies that has been used up, so it becomes office supplies expense. Ya, in the reporting period. Ya, ini a very clear definition ya, sangat jelas, sangat bagus sekali ya definitionnya. Oke ya, jadi saya sudah jelaskan itu tadi ya. Jadi a few moments later. Nama-nama akun, ya, nama-nama akun, data lancar. Jadi ada yang pertama tadi apa guys? Kas ya. Terus yang kedua adalah piutang. Yang ketiga adalah prepaid. Yang keempat adalah ini supplies ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi saya telah menjelaskan itu definisinya apa. Nah, next time saya akan jelaskan tentang yang harta tetapnya ya, fixed asset-nya. Nah, kemudian ini berlaku untuk perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Ya, bedakan antara klasifikasi dan nama akun ya. Jadi kalau harta lancar itu nama klasifikasi,
Tapi kalau kas, perlengkapan, prepaid, dan itu adalah nama akun. Ya. Dan tidak semua perusahaan harus mempunyai akun-akun tersebut. Itu yang saya katakan tadi ya, tergantung perusahaannya. Ya, jadi apakah perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Jadi kalau perusahaannya teman-teman ada perusahaan service, ya nggak perlu ada barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi, jangan. Nah, atau perusahaannya adalah trading, ya pastikan ada merchandise inventory ya. Jadi ada itu ya. Oke. Dan untuk perkembangan yang terakhir, jenis perusahaan yang semakin high-tech sekarang ya. Jadi misalnya toko-toko online atau pabrik-pabrik online dan yang bergerak secara online ini bisa jadi cost-nya bisa jadi jauh lebih irit ya guys ya. Jauh lebih irit ya. Ya. Jadi mungkin bisa jadi ya cash itu tadi ya. Yang biasanya itu kalau perusahaannya offline itu ada cash in bank atau petty cash, maka sekarang itu kalau perusahaannya yang online ya, full high-tech ya. Ya, full online, full digital itu bisa jadi yang petty cash bisa jadi nggak ada ya, semuanya cash in bank semua ya, jadi kayak gitu, ya, gitu. Kemudian juga yang namanya supply sekarang, office supplies itu bisa jadi sangat minimal ya, karena udah nggak pakai lagi ya, udah mulai berkurang sekarang kayak ballpoint, eraser, correction pen, ya, stapler, jadi bisa juga kayak misalnya macam-macam Tokopedia, Shopee, di situ kan semuanya full digital ya, jadi nggak pakai macam-macam kayak ya very minimal lah ya, sangat-sangat minimal. Kemudian juga merchant-merchant yang ada di bawah mereka itu kebanyakan sudah digital semua ya, seperti itu ya, jadi full digital ya, jadi tanpa kadang nggak pakai bolpen sama sekali ya, cetak kadang juga cetak sangat minimal sekali ya. Jadi makanya nggak semua perusahaan-perusahaan yang sekarang ini ya digital ini semua punya semua akun itu ya, atau membuka semua akun itu ya. Gitu. Okay, yeah, so I've explained several things in this video. The first thing that I've explained is the name of accounts in the current asset. Yeah, so I've explained cash, petty cash, cash in bank, and then receivable, account receivable, note receivable, and also interest receivable, yeah. And I've also explained the merchandise inventory, raw material inventory, work in process inventory, and finished goods inventory. And I've also explained office supplies, yeah. Okay, yeah. And some or most of the accounts are used, yeah, in the service company, trading company, as well as in manufacturing company. And we have to classify between classification and names of accounts. So you have to differentiate that. Yeah. So current asset is the classification, whether cash or petty cash, and cash in bank is the name of account. So we have to differentiate that. Yeah. And I think for the digital company, yeah, for the digital company right now, we do not need to open all of the accounts. Yeah, so opening the accounts depend on the need. Yeah, so for example, your company is very digital. Yeah, very high tech, very digital, and all of the money transaction is full using bank. Yeah, so you do not save any you do not save any money in your office, yeah, because your office is a digital office. So it means that you do not have a petty cash, yeah. So all you have is the cash, and your cash is cash in bank, ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu aja penjelasan saya di pagi yang indah hari ini, ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, ya. Silakan dukung terus channel ini dengan like dan subscribe ya. Jadi subscribe itu nggak bayar ya guys ya, tapi akan sangat membantu pengembangan channel-channel yang bermanfaat bagi kalian. Ya, jadi tinggal pencet aja, ya pas aja gitu aja ya, langsung lakukan sekarang. Kemudian like jika suka, dislike jika nggak suka, and questions pada bagian komen ya, silakan questions. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ke situ ya. Oke. Kemudian juga share ke teman-teman di sosial media ya. Okay, yeah, so thank you guys for your attention, and I hope that you have keep on fire, yeah, in learning and studying and improving your knowledge and experience
about finance and accounting, because finance and accounting will be very useful, yeah, forever, yeah. Okay, yeah. So we have to understand the language of business. We have to understand accounting, yeah. Jadi, and please keep supporting this channel, yeah, only by subscribing and like if you like this video, dislike if you don't like this video, and then put your answer in the comment section and share to your friends in your social media, ya. Oke ya, so I'll see you until the next video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. God bless you. Stay safe and healthy. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, goodbye.